Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismail Habibullah dengan NIM 210103029 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi dan dengan dosen pengampu Ibu Julita Herawati Pakpahan MPDK. Pada kesempatan kali ini saya mau memenuhi tugas dengan edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT. Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda yang penting bagi masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Undang-undang IT untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal ini antara lain termasuk penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia. Tinjauan singkat Undang-Undang IT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat dengan UU IT. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari undang-undang IT mengalami persoalan-persoalan. Yang pertama, terhadap undang-undang ini telah diajukan beberapa kali uji material di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU tanda penghubung 5 tahun 2008 dan nomor 2 garing PUU tanda penghubung 7 tahun 2019 dan nomor 5 garing PUU tanda penghubung 8 tahun 2010 dan yang terakhir nomor 20 garing PUU tanda penghubung 14 dan tahun 2016. Yang kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang IT menimbulkan permasalahan bagi penyelidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Dan yang ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan penyesatan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja
dan kapan saja. Dan yang terakhir, penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapuskan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Perbuatan lain yang dilarang dalam Undang-Undang IT. Yang pertama, mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, terdapat di dalam pasal 33. Yang kedua, melakukan intersepsi atau penyedapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dan publik ke privat dan sebaliknya, terdapat dalam pasal yang ke-31. Dan yang selanjutnya, mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia, terdapat dalam pasal yang ke-32. Yang selanjutnya, mengganggu sistem elektronik, terdapat dalam pasal yang ke-33, menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk melanggar larangan yang telah disebut, terdapat di dalam pasal yang ke-34. Dan yang terakhir, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Ini terdapat dalam pasal yang ke-35. Adapun tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ialah yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan melalui pemaparan saya mengenai edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai dengan aturan perundangan IT. Semoga kita semuanya dapat mempergunakan IT dengan benar, dan apa yang saya paparkan hari ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu.